You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Benar ya Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di tengah-tengah kehidupan kami yang seringkali kami melangkah sendiri, mengikuti yang kami kehendaki. Kami bersyukur karena firman-Mu kembali menerangi kami untuk berjalan di jalan kebenaran-Mu. Sebentar kami akan membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang teman-teman sekalian. Bersyukur buat kesempatan ini, boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Tema yang diberikan kepada kita, ekonya terlalu kencang. Hari ini tema yang diberikan pada kita adalah Jesus our teacher, Jesus as our teacher, ya. Dan ini satu bagian yang menarik untuk sama-sama kita pelajari dari apa yang firman Tuhan sampaikan. Nah, saya mulai dengan pertanyaan ini gitu ya. Oke. Apakah teman-teman pernah nggak ya bertemu dengan seorang guru yang benar-benar menginspirasi kamu? Biasanya sih ada 1-2 orang guru yang kita sebenarnya tidak terlalu suka mungkin pelajarannya, tapi karena gurunya, karena orang itu kita terinspirasi. Guru yang tidak hanya mengajarkan pelajaran sekolah, tetapi juga pembelajaran kehidupan. Saya kalau ingat ini guru saya waktu saya masih SMP. Ya, saya punya kepala sekolah waktu SMP itu seorang yang bagi saya dia bukan hanya membagi ilmu, tetapi juga membagi hidupnya dengan kami, begitu ya. Nah, ketika Alkitab menyatakan juga bahwa Yesus adalah seorang guru, ini nggak berfungsi kan? Oke, bisa tolong di next atau sudah dicolok? Oh, bisa. Oke. Baik, kita lihat sama-sama Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38 ya. Nanti kita akan baca sama-sama. Saya akan baca ayat 35. Teman-teman tolong baca ayat 36, kita gantian sampai ayat yang ke-38 ya. Oke, saya mulai ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Oke, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, teman-teman, menarik sekali kalau kita perhatikan, dituliskan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, dan kemudian dikatakan Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Nah, menarik, ini yang disebut sebagai threefold mission of Jesus. Pertama adalah
Teaching itu di rumah ibadat berarti kepada orang-orang yang mengerti Taurat, orang Yahudi, ya. Yang kedua, dia preaching, memberitakan Injil kerajaan Allah, jadi bisa dikatakan preaching atau proclamation. Dan yang ketiga adalah healing. Nah, ini pelayanan Yesus yang sampai hari ini gereja juga coba melihat dan mencontohnya, ya. Pertama, teaching. Yang kedua, proclaiming atau preaching. Dan yang ketiga adalah healing. Sehingga juga tidak sedikit gereja yang punya rumah sakit. Tidak sedikit yayasan Kristen yang juga membangun rumah sakit menjadi bagian penting dalam pelayanan yang holistik di dalam kehidupan gereja. Nah, menarik sekali, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. He is also a teacher. Dia seorang guru, ya. Nah, makanya minggu lalu kita bicara Yesus sebagai sahabat. Yesus bukan hanya sebagai sahabat seperti yang kita bahas sebelumnya. Yesus juga adalah guru. Nah, hari ini kita akan melihat sama-sama, ya. Tentu ada beberapa bagian yang akan Abang ambil. Yang pertama saya mau ajak kita dulu memahami bahwa Yesus disebut Rabbi atau Rabi dalam bahasa Indonesia. Ini muncul di dalam kitab-kitab Injil. Dia disapa sebagai Rabi. Oke? Kalian bisa lihat ayatnya. Dan kata Rabi seperti yang diinformasikan Yohanes diterjemahkan menjadi guru. Ada ayatnya, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Lalu dikatakan, kata mereka kepadanya, Rabi. Nah, dituliskan kalau di Injil Yohanes, artinya guru. Di manakah engkau tinggal? Nah, apa yang menarik teman-teman, sebagai Rabi, dalam konteks Yesus pada abad pertama itu merujuk pada seorang guru atau pengajar agama yang sangat dihormati dan diikuti murid-muridnya. Jadi memang ada beberapa yang mengatakan ada rabi-rabi yang buka sekolah rabi. Dan orang datang untuk belajar ke rabi tertentu. Tetapi Yesus punya pendekatan yang unik. Dia tinggal bersama sekelompok murid yang dia ajar. Tentu Yesus juga khotbah kepada banyak orang. Tetapi yang menarik dalam polanya, Yesus bahkan tinggal bersama dengan murid-murid yang dia latih. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, istilah rabi adalah gelar yang digunakan untuk menghormati seorang guru yang dianggap memiliki pengetahuan agama dan moral yang mendalam. Jadi banyak sebutan tentang siapa Yesus. Nah, salah satunya ini adalah guru, ya. Nah, karena itu sebagai seorang rabi, Yesus mengajarkan berbagai konsep moral, etika dan ajaran rohani kepada murid-muridnya. Salah satu yang paling terkenal yang mungkin saya akan coba highlight hari ini adalah khotbah di bukit dalam Injil Matius, yang berisi banyak nasihat etis dan juga moral yang mendalam. Nah, namun demikian kalau kalian perhatikan, menarik juga, ya, bahwa Yesus sering menggunakan perumpamaan, parable, sebagai cara mengajarkan pelajaran moral kepada para pengikutnya. Nah, mari kita lihat sama-sama kalau kita bahas tentang khotbah di bukit, ya. Matius pasal 5 sampai Matius pasal yang ke-7. Teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya bagian ini adalah sebuah bagian yang menyatakan bagaimana jadi murid Yesus di tengah dunia ini. Being a disciple of Jesus in this world. Jadi kalau kita hayati, ini juga bagian seperti Tuhan bicara kepada kita. Kita ada di dalam dunia, tapi ingat, kita juga punya dua kewarganegaraan. Setiap kita yang sudah percaya pada Kristus, kita memegang paspor, ya, Kingdom of God. Kita bukan hanya hidup dalam dunia, tapi kita diberikan mandat oleh Tuhan untuk ingat kita adalah warga kerajaan Allah. Nah, lihat bagaimana Yesus mengajar, ya.
Kalau kalian perhatikan khotbah di bukit, ini kira-kira highlight isinya ya. Apa sih isi khotbah di bukit? Bagaimana warga kerajaan Allah harus hidup? How should we live as God's kingdom citizen? Pertama, tentu karakternya harus Kristiani, identitasnya jelas, kebenaran Kristen, kesalehan Kristen, ambisi Kristen, komunitas Kristen, dan juga komitmen Kristiani. Jadi perhatikan, tidak heran karena ajaran yang Yesus sampaikan, ini contoh saja dari kitab Matius, makanya dia disebut sebagai guru. Oke? Misalnya kita coba lihat karakter Kristen. Kita masih ingat ya Matius 5, 3-12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang kalau kita perhatikan itu ajaran yang bicara tentang karakter Kristiani. Ya, seperti apa karakter Kristen? Teman-teman bisa melihat ya, seruan sukacita. Oh, blessedness. Oh, the blessedness. Diberkatilah, itu istilah yang digunakan. Dalam bahasa aslinya dipakai istilah makarios. Menggambarkan sukacita yang tidak tergantung faktor luar. Dari faktor luar, sukacita yang tidak bisa dihalau oleh kesukaran dan penderitaan, sukacita yang dari dalam. Nah, kalau kamu sukacita hanya karena mendapat sesuatu, mengalami sesuatu, sukacita itu bisa pergi ketika kamu tidak dapat apa yang kamu harapkan. Tetapi kalau sukacita yang dari dalam, itu sukacita yang terjadi karena kamu ngerti apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Jadi beda sekali ya. Paulus menulis surat Filipi, surat yang singkat, muncul 16 kali kata sukacita, bersukacitalah. Surat cuma 4 pasal, muncul 16 kali kata sukacita, bersukacitalah. Padahal Paulus lagi di mana? Di dalam penjara. Dari dalam penjara bisa menulis sukacita itu pasti bukan karena kondisi, tetapi karena ketenangan di dalam hati. Nah, Tuhan Yesus tuh banyak bicara itu ya. Siapa yang berbahagia? Waduh, dikasih tahu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau dia miskin, maka dia akan bergantung kepada Allah. Makanya kita kalau nanti perhatikan ya, apa saja nih? Bergantung penuh kepada Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, tentang penguasaan diri ya. Ini semua kira-kira arti dari ucapan bahagia. Saya nggak bahas mendalam karena saya cuma kasih contoh. Ini ajaran Yesus. Dan ajaran ini sangat agung karena bicara sesuatu yang bahkan dunia mengatakan sebaliknya. Yang berbahagia adalah yang kaya dong, masa yang miskin yang berbahagia? Tapi Yesus mau mengatakan justru yang miskin itu bahagia. Karena dalam kemiskinannya dia akan bergantung kepada Allah yang kaya. Sementara kalau kita sudah merasa kaya, boro-boro mau cari Tuhan. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi itu. Berbahagialah orang yang dianiaya. Itu kalimatnya gimana itu ya? Berarti dia rela hidup benar dengan segala resikonya. Lalu selanjutnya, misalnya Yesus ajarin juga soal identitas Kristen ya. Bagaimana identitas Kristen? Kamu adalah garam dunia. Ingat, ini identitas. Kamu adalah. Jadi langsung Tuhan mengatakan kalau kamu muridku, kamu adalah. You are the salt of the earth, the light of the world. Jadi Tuhan gak bilang kamu sebaiknya jadi garam. No. Tapi langsung dikasih. Ini identitasmu. Kenapa di zaman itu garam dipakai untuk apa? Dari dulu sampai sekarang sih untuk memberi rasa pada masakan ya. Tapi sebenarnya fungsi garam yang utama di zaman Yesus adalah menghambas kebusukan. Kenapa? Masa itu belum ada lemari es. Jadi karena itu gambarannya adalah kalau kamu adalah garam dunia, maka ingat dunianya bagaimana? Ini kondisi dunia. Dunia di dalam kebusukan. Dan kita adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kenapa? Karena dunianya dalam kegelapan.
maka kita adalah terang dunia. Ingat, Yesus tidak bilang kamu garam. Yesus tidak bilang kamu terang. Tidak. Perhatikan kalimatnya. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi di mana saudara dan saya berfungsi? Di dalam dunia. Jangan garam cuman tinggal di kotak di tempat garam ya. Garam kumpul sama garam, lama-lama jadi gudang garam. Ya. Tetapi garam hadir di tengah dunia. Jadi kalau kalian membayangkan ya, ingat kita itu bukan dunia. Kita garamnya dunia, kita terangnya dunia. Jadi ini panggilan bagi kita untuk hidup berbeda dengan dunia. Coba bayangkan kamu waktu itu dengar Yesus khotbah ya. Dengar Yesus ngajar. Dan ini yang dia ajarkan. Nilai-nilai yang berbeda dengan dunia. Makanya pendeta John Stott menulis tafsiran Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7, dia memberikan judul, ini adalah Christian Counter Culture. Berarti ada nilai tandingan. Kekristenan bicara apa yang berbeda dengan dunia yang dunia sampaikan. Nah, saya mau simpulkan saja dalam waktu yang terbatas, apa kalau begitu yang saudara dan saya bisa pelajari tentang Yesus? How we know about Jesus. Saya pakai istilah the master teacher. Teman-teman belajar dari khotbah di bukit, maka kita dapat melihat karakteristik Yesus sebagai guru. Ada beberapa karakteristik ya. Pertama, Yesus mengajar dengan otoritas. Yesus mengajarkan dengan kepercayaan dan otoritas ilahi tanpa bergantung pada ajaran orang lain. Perhatikan ayat terakhir dari khotbah di bukit. Di akhir khotbah di bukit Matius 7 ayat 28-29. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab dia mengajar mereka tidak seperti dia mengajar dengan kuasa. Bagi saya itu yang paling membedakan Yesus dengan Farisi, ahli Taurat. Waktu itu yang ngajar jemaat, ngajar umat itu Farisi dan ahli Taurat. Tapi ingat, Yesus ini tidak punya pendidikan formal, tetapi dia mengajar. Dan perbedaannya, pengajarannya adalah pengajaran yang berotoritas. Karena dia Allah yang jadi manusia. Makanya waktu murid-murid Yesus juga kemudian mengajar, memberitakan Injil. Masih ingat di dalam Kisah Rasul dikatakan siapakah mereka? Mereka orang yang tidak terpelajar. Karena waktu itu yang boleh ngajar sebenarnya orang-orang yang lulusan sekolah rabi. Sementara murid Yesus tidak demikian. Mereka nelayan yang sederhana. Makanya dikatakan siapakah orang-orang yang tidak terpelajar ini? Bahasa aslinya dipakai istilah idiotes. Orang-orang yang idiot dalam arti tidak terpelajar. Yang kedua, pengajaran Yesus berfokus kepada hati, teman-teman ya. Karena Tuhan tidak hanya peduli dengan tindakan yang di luar. Masih ingat khotbah di bukit waktu Yesus bilang, jangan kamu seperti orang munafik yang berdoa di tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Tapi kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, berdoalah kepada Tuhan yang melihat hati. Nah, jadi menarik sekali, banyak keagamaan berfokus pada ritual. Yesus tidak menolak ritual ya. Tetapi Yesus mengajarkan keagamaan yang berfokus kepada motivasi hati yang benar. Makanya beberapa kali Yesus bilang, jangan seperti orang munafik. Karena ada kalimat kalau lagi puasa, tunjukin muka muram supaya ketahuan dia lagi puasa. Tapi Yesus bilang minyaki kepalamu supaya
Ini bukan, puasa itu bukan untuk dipertontonkan. Memberi persembahan, tangan kanan kasih, kiri nggak usah tahu. Jangan dipertontonkan. Karena Tuhan menilai hati. Ya. Nah, itu pengajaran Yesus berfokus pada hati. Selanjutnya, dia mengajarkan standar moral yang tinggi. Teman-teman, perhatikan ya. Yesus menetapkan standar etika yang mendalam, menantang pendengarnya untuk terus bertumbuh ke arah keserupaan dengan Allah. Kalimatnya sebenarnya agak shocking ya. Coba lihat. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tentu kita belum bisa sempurna selama di dunia ini. Tapi standar yang Tuhan taruh adalah kesempurnaan. Sehingga kita harus bergerak ke arah itu. Ya, makanya saya tulis, kita perlu terus bertumbuh ke arah keserupaan dengan Tuhan. Berikutnya, nah ini kan standarnya tinggi banget ya. Tetapi bagi saya yang menarik, Yesus tuh mengajar dengan sederhana. Makanya belajar dari guru seperti Yesus, saya senang ya waktu mempelajari tentang Yesus. Dia banyak gunakan perumpamaan dalam pengajarannya. Lalu Yesus menggunakan berbagai contoh dalam hidup sehari-hari yang mudah dipahami. Rumah tangga mana yang gak punya garam dan terang? Waktu ngajar terus Yesus bilang, pandanglah burung di langit. Yesus gak pakai PowerPoint ya. Dia gak bilang next, enggak. Mau lihat mana? Nah, lihat itu. Langsung ya, karena mereka belajarnya di bukit kan. Lihat ke atas, pandanglah burung di langit. Lihatlah bunga bakung. Yesus tuh anak desa ya. Paulus anak kota kayaknya. Karena Paulus ilustrasinya agak unik ya. Misalnya Paulus, mungkin dia nonton Olimpiade ya, yang sudah ada waktu itu. Seperti petinju. Nah Paulus gitu tuh. Aku bukan petinju yang sembarang meninju. Berarti dia nonton tinju ya. Dia tahu tuh bagaimana. Dia bilang soal lari maraton. Beberapa kali Paulus pakai istilah lari maraton. Tapi Yesus tuh sehari-hari banget gitu ya. Burung pipit, bunga bakung gitu ya. Jadi kalau kamu dengar khotbah lalu kamu kemudian kagum sama pembicaranya karena saking sulitnya dia ngomong apa kita nggak ngerti. Nah, saya pikir kok beda sama Yesus ya. Saya banyak pelayanan ke anak SMP, SMA. Bahkan ada juga beberapa kali SD ya, walaupun saya bergumul banget gitu. Kak Alex kalau khotbah ke anak SMP, SMA, slide saya sama. Karena poin saya adalah firman Tuhan harus bisa dimengerti. Kalau orang dengar firman tambah nggak ngerti arti ayat itu, sebenarnya that's not what it should be. Jadi mengajar dengan sederhana. Sejak saya belajar ini juga ya, belajar khotbah yang memang kadang-kadang nggak mudah ya. Prinsip khotbah yang bagus katanya KISS. Keep it short and simple. Jangan ciuman ya. Otakmu memang ciuman mulu ya. Ya, Yesus juga menggunakan banyak cerita dalam pengajarannya. Ya, oke. Nah, bagi saya yang menarik juga ini. Dia mendorong respon praktis. Yesus ingin pendengarnya tidak hanya dengar, tapi juga menerapkan. Jadi lihat, fokus Yesus bukan kepada muridnya banyak teori. Maka ini dua kunci yang saya mau angkat bagian terakhir. Bagaimana seharusnya respon kita sebagai murid? Pertama, dengar. Itu poin yang pertama. Belajar mendengar dengan rendah hati. Makanya kalau dengar firman, baca buku atau apa, belajar fokus gitu ya. Jangan sambil ngerjain apa, sambil melakukan apa, jadinya kita nggak fokus. Jadi belajar mendengar. Oke? Yang kedua, belajar melakukan. Kenapa? Teori belajar mengatakan sesuatu yang dilakukan itu lebih kita ingat ketimbang yang kita dengar. Coba lihat yang pertama dulu, dengar ya. Yesaya 50 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar. Have a listening heart. Ya, kadang-kadang bingung juga.
Sebenarnya listening ears atau listening heart. Bagi saya beda antara I hear atau I hear and I listen. Banyak suara bisa kedengeran, terdengar. Gue dengar. Tapi I want to listen. Listen bicara perhatian. Belajar mendengar. Belajar fokus. Setiap pagi kalau kalian terbiasa saat teduh, belajarlah berkata, Tuhan, speak to me, oh Lord, I want to listen. Ya, itu respon kita sebagai muridnya Yesus. Karena tiap hari dia masih mau mengajari kita. Tapi yang kedua, jangan lupa, jangan cuma dengar. Karena Tuhan mau kita berelasi dengan dia. Perhatikan kutipan Francis Chan ini ya. True discipleship involve deep relationship. Jesus didn't lead a weekly Bible study. Menarik juga ya. He lived life with his disciples and taught through actions as well as words. Yesus kasih teladan dia melakukan. Karena itu, waktu saya perhatikan, fokus Yesus bagi muridnya bukan untuk ujian. Banyak orang belajar untuk ulangan, bisa jawab. Banyak orang ulangan agamanya bisa dapat 100. Yesus lahir di mana? Bethlehem. Yesus mati di mana? Di kayu salib di Golgota. Kita bisa jawab semua itu. Tetapi tujuan Yesus bukan supaya saudara belajar untuk cerdas cermat Alkitab. No. Kita belajar untuk melakukan. Coba lihat sebentar ya. Matius 23. Satu waktu Yesus bilang begini ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saya kaget waktu baca ini pertama kali ya. Dulu abang pikir Yesus tuh gak suka semuanya tentang orang Farisi. Enggak juga. Buktinya apa? Yesus bahkan bilang, lakukanlah, turuti dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Bagus gak ajarannya? Yes. Tapi apa yang membedakan? Tapi jangan turuti perbuatan mereka. Jadi kalau kita compare murid sama Farisi. Kalau Farisi, dia sudah ngajar, berarti dia tahu ya. Tapi dia tidak lakukan. Murid, jangan dibalik, tidak tahu tapi lakukan. Itu mah bodoh kan. Tetap harus ada tahunya kan. Yang pertama tadi listening ears ya. Tahu dan melakukan. Ini yang jadi pertanyaan buat diri saya dan juga banyak kita ya. Harusnya kita evaluasi. Berapa yang datang PJ? 30, 50. Berapa murid yang tahu firman dan melakukan firman? Siapa sih yang gak tahu saat teduh itu penting? Udah ikut kelompok kecil dikasih tahu saat teduh itu penting. Waktu ditanya, gimana dek saat teduhmu? Teduh bang, teduh sekali. Kamu tahu tapi tidak dilakukan. Jadi jangan-jangan kita banyak orang Farisinya ya. Tentu belum ada dari kita yang sempurna. But keep in your mind, Tuhan tidak hanya mau murid yang tahu banyak. Karena dia tidak siapin murid untuk cerdas cermat Alkitab. No. Perhatikan lagi. Ini penutup khotbah di bukit. Di akhir khotbah di bukit, Yesus kasih gambaran ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yesus sudah ngajar banyak ya. Terus dia ngomong lagi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada berapa jenis orang di sini? 2. Satu bijaksana, satu bijaksini. Bodoh. Ya, apa persamaan keduanya? Sama-sama mendengar. Ya, bedanya apa? Yang satu melakukan, yang satu tidak
melakukan. Nah, teman-teman, kita yang mana nih? Masih ingat Matius 28? Ayat 19-20? Amanat agung. Apa inti amanat agung? Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa. Perhatikan. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka teori kekristenan. Apa tugas pemuridan? Kalau kamu ikut kelompok kecil, kamu memuridkan apa sebenarnya target akhir pemuridan? Bukan banyak tahu, tapi sampai melakukan. Ajarlah mereka melakukan. Yesus tidak hanya mau murid yang banyak dengar, itu pun penting, tapi harus melangkah lebih jauh. Karena itu ini gambaran kalau kita kontraskan. Jesus as our teacher, tapi yang dia rindukan ini teman-teman ya. Yesus bukan hanya menyatakan hal-hal yang benar, dia sendirilah kebenaran. Dan Yesus adalah guru yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membawa transformasi rohani. Karena itu, sampai kapan jadi murid? Kalau dia guru kita, sampai kapan jadi murid? Seumur hidup. Hidup sebagai murid adalah perjalanan seumur hidup, bukan pencapaian. Saya sudah selesai bahan ini, saya sudah selesai pakai buku KTB ini, saya sudah selesai katekisasi di gereja, saya sudah selesai belajar agama semester ini. No, bukan itu, bukan pencapaian, tetapi sebuah proses seumur hidup. Jesus as our teacher, dia tidak hanya mau saudara punya banyak informasi, dia mau saudara mengalami transformasi. Dan sebenarnya tidak bisa lepas dari apa yang menjadi gelar Yesus yang lain. Semua agama punya banyak guru, ajaran-ajarannya juga agung, tetapi hanya Yesus yang menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. He is not just a friend, he is not just a teacher, but he is also a savior. He gave his life for us so that we may live. Teman-teman, kiranya makin belajar minggu-minggu ke depan, kita makin kenal siapa Yesus yang adalah Tuhan kita, juru selamat kita, sahabat kita, dan hari ini kita belajar dia guru kita. Pulang dari sini jangan cuma banyak dengar firman, tapi lakukan. Itu bagian transformasi hidup kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Sekali lagi tolong kami. Bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih teladan yang Kau berikan menolong kami juga rindu terus jadi murid-Mu seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami sudah berdoa. Amin.